Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Cak Islah, selamat kembali lagi ke Rumah Perubahan. Terima kasih, Prof. Jadi alih-alih ingin melanjutkan atau meneruskan kekuasaan, malah bisa masuk dalam cengkeraman. Itu yang Anda khawatirkan. Betul, dalam posisi-posisi keputusan strategis, Prabowo nggak mau diatur, Pak. Saya kalau baca catatan-catatan sejarah, namanya inilah yang disebut sebagai sahabat sejati. Sahabat sejati itu justru berani berbicara yang tidak populer, berani mengingatkan sebelum terjadi sesuatu. Tetapi kemudian seperti Benny Murdani dulu ya, Jenderal Benny Murdani dengan Pak Harto. Juga akhirnya Pak Benny disingkirkan karena memberi nasihat yang benar. Sampai sebelum meninggal Pak Harto bertemu dengan Pak Benny dan kemudian akhirnya keduanya menangis dan kemudian Pak Harto mengatakan, Ben, kamu yang benar. Kurang lebih seperti itu. Ya? Yang dilakukan oleh kami dan kawan-kawan Prof hari ini, Mas David, adalah mengingatkan Pak Jokowi. Karena penyesalan itu pasti selalu ada di kalian ujung. ini semua adalah para pendukungnya yang pendukung dan pencinta dan berkorban untuk melindungi beliau. Iya, saya membahasakan di cuitan-cuitan saya bahwa kami ini adalah mantan-mantan penyembah berhala yang bernama Jokowi. Mantan, jadi sudah tidak lagi. Buat saya sudah nggak lagi, karena Sudah Pak Jokowi selesai. sudah bebas. Sudah kita, ya mohon maaf, bukan dinasehati. Saya apalah gitu menasehati. Tapi kita sudah menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran itu, tapi ternyata Pak Jokowi tidak mendengarkan sama sekali. Karena kita sayang kepada beliau ini. Bagaimanapun ini adalah masterpiece di negara ini. 9 tahun dia bekerja memakai Hasilnya, kacamata kuda. Tapi di dalam 1 tahun terakhir ternyata dia dihinggapi oleh penyakit yang sama, yang juga menghinggapi otoritarian lainnya di seluruh dunia. Yang justru sudah kita perjuangkan supaya tidak ada lagi. Betul. Nepotisme. Betul. Ya, baik, lanjutkan David. Dan dari situ yang menarik lagi, rasa-rasanya nih Cak, kalau saya lihat, dan ternyata beberapa media juga memberitakan Pak Ganjar dan Pak Anies itu kayak sekarang semenjak MK ya, jadi kayak satu kubu yang mana Pak Prabowo tuh common enemy-nya gitu. Nah, gimana tuh melihat itu dan apakah itu mengubah peta politiknya ke depan? Ya, seharusnya nanti kalau memang ini terjadi 2 putaran, seharusnya yang memiliki resiliensi keberpihakan terhadap dunia demokrasi dan meritokrasi itu seharusnya memang kubunya Anies Muhaimin dengan Ganjar Mahfud. Artinya dua-duanya ini adalah korban-korban aksi represif dari penggunaan aparatur negara terhadap mereka. Ya, kalau saya sih terus terang ya mungkin yang memiliki resiliensi idealisme dan politik yang sama itu memang 2 kubu ini. Saya nggak tahu. Kalau itu urusan konfigurasi politik masa depan itu kan urusannya elit-elit. Kalau kita ini kan kita hanya orang-orang jalanan yang tidak mau berbagai unek-unek ini ke bawah tidur, itu aja. Ya saya pikir nanti kalau memang terjadi 2 putaran, seharusnya dari Anies Muhaimin seharusnya memang lebih klop kalau bersatu ke Ganjar Mahfud. Menurut saya loh ya, menurut saya secara objektif. Ya kalau mereka itu akhirnya harus bergabung dengan Prabowo, yaitu entah itu Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin, itu sama saja dengan bagian dari komplotan yang berusaha membuntungi cita-cita reformasi, dan itu musuh kita orang-orang yang masih waras ini. Dan itu kan polemik di dalam negeri. Ini saya juga dengar ada pihak-pihak asing tiap kali pemilu gitu ya, ada pihak-pihak asing yang ikut terlibat. Bentar, boleh diminum? Saya kopi Saya juga sudah mau begini. Izin, silakan Cak. Pihak-pihak asing yang terlibat gitu dalam tiap kali pemilu kita laksanakan gitu. Itu beneran atau cuma isu-isu aja? Ya kalau kita mau berbicara tentang geopolitik, geoekonomi secara global, pemilu dimanapun di seluruh pelosok di negara manapun di dunia itu tidak bisa dipungkiri pasti ada kepentingan-kepentingan pihak negara luar dalam. Karena kita berbicara tentang ideological deployment yang memang masih dikuasai oleh beberapa negara, termasuk juga negara yang paling miskin di Afrika pun pasti ada kepentingan dari negara luar yang ada di situ. Setidaknya negara di sekitarnya, atau setidaknya negara yang pernah menjajah, atau setidaknya negara yang memang sedang menguasai epicentrum dari shifting political strategy di seluruh dunia hari. Pasti ada kepentingan yang bermak. Kita tidak bisa pungkiri itu. Pendanaan, ya mungkin saja kalau itu kita nggak tahu. Teknologi, ya mungkin saja. Pasti. Apalagi kita kan tidak punya teknologi yang mumpuni dalam persoalan IT dan basis-basis indeks digital dari electoral voter kita. Itu pasti ada pelibatan itu. Termasuk konsultan politik. Termasuk Bongbong Marcos, termasuk Anwar Ibrahim. Itu juga menggunakan konsultan dari luar. politik dari luar. Ya, yang sudah punya pengalaman untuk memenangkan tokoh tertentu. Betul. Setidaknya melibatkan
bukan TikTok. Menarik karena TikTok baru saja ditutup di sini TikTok Shop-nya. Iya. Ya, barangkali nanti diperlukan suatu negosiasi tertentu. Itu dia, Ya, Prof. ada gejala demikian ya. Anda Ada bisa- gejala, ada ya. gejala, ada posisi bargain di situ antara tawar-menawar TikTok Shop dan upaya-upaya deployment influencing terhadap masyarakat menggunakan platform TikTok karena memang banyak sekali penguasa-penguasa terutama di kawasan Asia yang diuntungkan oleh algoritmanya TikTok. Anak-anak muda di situ dan sementara electoral voter kita dari Gen Z dan milenial itu justru mendominasi hari ini. Otomatis ceruk ini pasti akan menjadi battleground dari semua pasar. Ya. Udah, kalau gitu silakan. Makasih. Baik, menjelang Pilpres, saya banyak ditanyakan orang karena saya pernah membuat konten dan pernah membuat buku yang saya beri judul #MO, Mobilisasi dan Orkestrasi. Karena sekarang mobilisasi berada dalam genggaman setiap orang. Kalau dia mengerti, dia pakai hashtag, dia bisa memobilisasi. Bahkan ISIS pun menggunakan mobilisasi dengan hashtagnya dengan nama YOLO. Iya. Ya, kalau di Amerika itu ada YOLO, You Only Live Once. Iya. Mereka rubah menjadi YODO, You Only Die One. Ya, para teroris begitu menggunakan itu. Kamu cuma mati 1 kali kok, jangan khawatir katanya. Dan itu digunakan untuk menggerakkan dana, untuk mendukung gerakan ya, sampai kemudian juga untuk mendatangkan orang-orang muda meninggalkan keluarganya bergabung di sana, melakukan suatu mobilisasi. Nah, belakangan ini banyak sekali yang minta saya mengangkat kembali pembicaraan terkait dengan yang barusan kita bicarakan. Mereka bilang katanya ini soft power, tapi soft powernya nggak sama tiap orang ini ya. Iya. TikTok adalah bagian dari soft power. Ya, seberapa besar Anda melihatnya sekarang TikTok kelihatannya sudah mulai terkontaminasi atau masih aman barangkali ya sampai saat ini? Secara platform menurut saya, Prof, TikTok itu masih belum terkontaminasi. Sampai Artinya dia algoritmanya berjalan sesuai dengan mekanismenya dia. Ya. Tapi memang ada beberapa paslon yang mendapatkan keuntungan dari algoritmanya TikTok yang sedemikian luar biasanya spread out-nya. Ini mengalahkan pola-pola Cambridge Analytica Ya, yang Cambridge terjadi 5-7 tahun yang Ya, lalu. ya. Dan Pencurian data dengan menggunakan cookies itu. Betul, Yang kemudian betul. bisa dijual termasuk ke Indonesia. Iya, betul. Penggunaan pada zaman Cambridge Analytics itu ya sekarang sudah terlewatkan dengan lebih disimplifikasi lewat algoritma TikTok yang sedemikian luar biasanya. Jadi kalau kita berbicara tentang algoritma dari YouTube misalnya, apapun yang kita buka itu kan akan keluar terus gitu dengan hal yang resiliensi yang sama. Tapi TikTok ini memang agak luar biasa karena TikTok itu memiliki fitur-fitur yang mudah, termasuk juga mendownload, men-share itu kemana-mana, sehingga betul-betul engagementnya jadi tinggi. Nah ini keuntungan yang memang dimiliki TikTok bukan hanya dalam konteks politik, tapi juga dalam konteks ekonomi, budaya dan seterusnya. Nah ini yang kemudian pertempuran itu terjadi di sini. Kalau di Prabowo misalnya membangun narasi gemoy misalnya, itu kan dibangun di TikTok. Pak Mahfud juga membangun peluru tak terkendali gitu. Ini kan juga dibangun di sana. Dan memang TikTok ini seolah-olah menjadi malaikat pencabut nyawa hari ini. Itu yang saya kira memang semua orang sudah paham tentang hal ini. Karena banyak sekali pemimpin-pemimpin yang terpilih itu diuntungkan oleh TikTok. Ini bukan iklan TikTok loh ya. Ya. Tapi kita berbicara apa yang ada di dunia digital hari ini. Ya, Andi Wijayanto pernah mengatakan kepada kami TikTok itu algoritmanya sangat sulit untuk diprediksi. Betul sekali, ya? betul sekali. Mungkin- Memang tidak konvensional. Tidak konvensional. Ya. Tapi ada lagi yang mengatakan kecuali kamu ketemu sama orang TikTok. Katanya begitu. Saya tidak tahu Ya. kebenarannya. Saya kira kalau kita belajar tentang programming ya di dunia digital, saya pikir ini kan mereka sesuai dengan desainnya seperti apa ketika dia membuat algoritmanya itu. Tapi ya bisa saja, artinya made by order dari programming yang ada di sana. Algoritma kan bisa diatur-atur sebenarnya. Tapi mosok sih sekelas TikTok bisa diatur oleh satu kekuatan kecil di suatu negara Dan karena sekali ini kemudian diketahui masyarakat dan kalau mereka lakukan hukumannya akan besar Pasti fall di down. masyarakat. Seperti Facebook ya. Ya. Facebook setelah itu kemudian fall down. betul Ya. menjadi tidak populer. Tidak populer. Cak, Anda ini adalah orang yang sangat paham sekali Jawa Timur. Iya. Apa petanya sekarang di Jawa Timur? Bisa nggak dijelaskan kepada masyarakat? Petanya bagaimana? Karena hasil survei yang lain-lain. Jawa Timur sendiri ini kan sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Ada Pendalungan, itu daerah-daerah Madura. Maksudnya daerah-daerah Jawa bagian timur, Jawa Timur Oke. bagian timur, Ya. yang disebut dengan Tapal Kuda itu. Ya. Dan kemudian ada Are, mulai dari Surabaya, bergaris tengah sampai ke Malang. Ya. Lalu ada Mataraman,
Jawa Timur bagian barat. Bagian barat, ya. Dan ada juga wilayah Are, Pantura. Oke, Pantura Dan di Utara. sisi lain ada Madura juga. Nah, ini memiliki karakter yang berbeda masing-masing wilayah itu. Ada pesisir, ada daerah pegunungan. Ada pegunungan, ada bagian barat yang mendekat ke Solo, Ya. ada bagian timur yang justru mendekat ke pesisir bagian timur, dan ini memiliki resiliensi yang sama dengan Madura. Ya. Ulama-ulama Madura yang ada di Tapal Kuda, keturunan Madura yang ada di Tapal Kuda, itu memiliki kepentingan resiliensi yang sama dengan yang di Madura. Karena santri-santri di Madura banyak juga yang mondok ke Tapal Kuda. Santri-santri di Tapal Kuda banyak yang mondok ke Madura juga. Artinya ini saling terkait. Nah, itu yang membuat Jawa Timur ini yang didominasi oleh kalangan Nahdien, ini menjadi satu pertempuran yang sangat unik. Ya. Memang suara Nahdlatul Ulama, Nahdien memang tinggi di situ. Sementara di sini di dalam konfigurasi Pilpres ini ada Caimin yang berbasis Nahdien juga, dan juga ada Pak Mahfud yang juga memang Nahdien organik sejak lahir gitu ya. Ya. Ini memang menjadi pertempuran yang tidak sederhana di situ. Ada Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur yang menjadi bagian dari Muslimat, Nahdien perempuan. Nah, ini menjadi semakin sangat sulit dikendalikan di sana, tapi kalau kita melihat dari apa yang ada di sana hari ini, sosok itu memang cair ke semua orang. Kiai-kiai itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa hari ini mendukung si A, nanti suatu saat akan mendukung ke si B. Suatu waktu ada paslon datang ke satu kiai besar di sana dan mungkin memberikan bantuan berupa logistik, uang dan sebagainya, itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa dia mendukung orang itu. Ini sangat cair karena kiai juga tidak bisa otoriter terhadap santri dan wali santrinya. Karena wali santri juga punya hak pembangkangan tanda kutip terhadap kiai juga dalam konteks idealismenya. Meskipun memang suara kiai itu menjadi bahan pertimbangan utama dari santri dan wali santri. Tapi jangan salah, Prof. Kiai-kiai di Jawa Timur meskipun punya garis keturunan yang kurang lebih sempit, misalnya antara saya dan Prof sama-sama punya pesantren dan kita saudara kandung, dukungan politik bisa berbeda. Nah, ini yang membuat saya punya optimisme tinggi bahwa akhirnya independensi dari kekuatan santri dan wali santri di Jawa Timur pada akhirnya akan lebih didominasi oleh satu paslon saja. Bukan hanya tergantung kepada suara dari 1-2 orang kiai. Karena satu keluarga itu orientasi politiknya bisa berbeda. Nah, betul. Kita bisa lihat keluarga Gus Dur saja ada macam-macam di sini. Betul, Ya. betul. Suami istri pun bisa berbeda. Bisa berbeda. Ya, artinya keluarga-keluarga pesantren besar seperti Sidogiri, Tebu Ireng, Lirboyo, atau di Paiton, di Probolinggo atau Sukorejo itu tidak solid ke dalam ke satu orientasi politik. Termasuk pondok pesantren tempat saya nyantri dulu. Itu juga ada yang mendukung Amin, ada yang mendukung Dar Mahfud, putra-putranya, ada yang juga mendukung Prabowo Gibran. Jadi Sangat cair, ya. satu keluarga sangat cair. Sangat cair. Mungkin ini berkat satu upaya yang telah terjadi belakangan ini, semua orang berada di tengah hati. Akhirnya kita hanya berharap dari hati nurani para electoral voter dan grassroots aja. Terakhir, ini kaosnya bagus sekali ini. Apa ini? Ini Madas Madura asli. Oh, Madura. September. Apa itu? Salam satu darah. Ah. Ini tidak ada hubungannya dengan hiruk pikuk Pilpres, Capres, tapi ya. ini memang identitas Madura. Oh. Madura itu ada banyak organisasi, Ya. Prof. Ada Yakorma, ada Ikama, Ya. ada Madas, Yes. ada Persatuan Pemuda Madura, BNPM apalah kurang lebih. Saya lihat dekat sini ada warung Madura. Saya tiba-tiba ditanya oleh wartawan, tiba-tiba saya mulai melek. Oh, ada ya warung Madura? Ciri khasnya adalah ada jual toko kelontong, bukanya 24 jam, Ya. segala macam kebutuhan sehari-hari, sembako katakanlah begitu, tetapi di depannya ada pom bensin mini. Ya, ada begitu, tapi bukanya 24 jam. Ada yang tanya sama saya, Pak, apa bedanya ini dengan Indomaret atau Alfa? Setelah saya lihat, wah ini benar-benar tahan banting ini, karena keluarga menjaga dan mereka punya di beberapa tempat. Betul. Madura itu adalah perantau dan kelompok masyarakat yang tahan uji ya, tahan banting. Ya betul, karena di Madura sendiri itu tidak menjanjikan secara klimatologis, secara geografis memang tidak menjanjikan apa-apa. Makanya orang Madura itu lebih banyak yang merantau. Baik ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Pilpres ini benar-benar terjamin, panitia kembali menjadi panitia, jangan jadi pemain. Betul, betul, Kalau mau betul. menjadi panitia lebih baik kita buka saja pendaftaran baru saja. Kalau saya sih intinya bukan soal menang dan kalah lah, Prof. Ya, Kita tapi- harus menjaga demokrasi, Ya. meritokrasi, dan demokrasi berbasis supremasi sipil ini harus Ya. terus kita perjuangkan. Ya, karena memang pertandingan itu ada yang disebut short term game. Yep. Kita hanya 2 kali 45 menit. Setelah itu ketahuan siapa
pemenang dan siapa yang kalah. Aturannya jelas. Nah, tetapi kalau kita ingin membangun bangsa, kita tidak bisa bicara 2 kali 4 menit. Kita perlu berbicara satu konteks yang lebih panjang, dan di situ kita harus menyatakan cinta pada tanah air setiap hari. Bentuknya panitia menjadi panitia, aparat menjadi aparat, jaga keamanan pada tempatnya, jangan tinggalkan pos. Kalau menjadi kiper ya ada di depan gawang, begitu ya. Jangan jadi penyerang, nanti gawangnya akan. Dan kemudian ketika kita menjadi wasit, kita tentu harus menjadi juri yang adil. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.